ya. Berarti satu kelompok 4 batang dengan panjang yang kurang lebih sama. Dengan panjang yang kurang lebih sama. Langkah pertamanya adalah membersihkan ini dulu. Ini dibersihkan. Di apa? Di amplas boleh, ya, di gerinda boleh. Yang jelas ini bersih. Oke, di brushing pakai gerinda brush, ada mata sikat yang kawat, ya kan? Itu bisa juga. Yang jelas ini bersih. Itu satu. Kemudian setelah ini dibersihkan, Anda setelah sudah bersih ya, Anda sudah tidak boleh lagi megangnya dengan tangan seperti ini. Oke? Supaya tidak ada kontaminasi dari keringat itu masuk di sini. Jadi dia harus steril. Maka Anda harus pakai hand glove, gas tangan. Pakai elap. Dia bilang hand glove. Pakai apa? Hand glove. Boleh, ya kan? Kan? Pakai sarung tangan. Ya. Yang tidak bisa nembusin cairan keluar. Saya rekomendasikan sarung tangannya yang dipakai sama iya, medis. Itu ya. Itu ya, tahu ya? Iya, Pak. Yang kayak kondom dulu. Tahu kondom. Maaf ya. Saya terlalu dewasa. Oke, pokoknya sarung tangan lah, gitu kan. Pakai sarung tangan supaya tidak terkontaminasi oleh cairan-cairan yang ada di tangan kalian itu. Kemudian setelah kalian pakai sarung tangan, baru kalian boleh pegang. Tapi sudah bersih ya. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengukur. Mengukur. Apa yang diukur? Pertama, mengukur diameter. Ya, diameternya satu diambil di sini. Nih, satu diambil di sini, satunya diambil di sini. Oke, berarti ada 2 diameter. Oke, berarti saya bikin tabelnya dulu supaya enak. Jadi tabel kondisi 1 ya. Berarti ada sampelnya. Sampelnya ini kelompok berapa? Misal kita ambil kelompoknya Marwa, berarti kelompoknya lebih 1 sampel A, berarti 1A. Oke, berarti ini 1B, 1C, 1D, gitu ya. Karena Marwa itu kelompok 1. Atau mau dikeluarkan? Oke, salah. Oke, itu ya. Tabel pertama itu sampel. Ya Allah. Pak Norman ini selin dong habis ada. Sudah tak kata loh tadi, ini yang bisa dipakai, ini enggak. Ya gabungin lagi jadi gabung. Bentar, Pak Norman. Nah. Sudah ya. Yang kedua, sama aja. Adalah D1. D1 itu diameter ya. Dalam satuan milimeter. Oke? Dalam satuan Milimeter. D1 tadi itu ukur diameter 1. Oke? Diameter 1. Kemudian di sini adalah diameter 2. Satuannya milimeter juga, ya. Diameter 2. Itu diukur. Ukurnya pakai apa? Ukurnya pakai apa? Habib? Pakai penggaris, ya. Pakai apa? Bodi. Pakai sigma. Tahu sigma? Jam kesolong. Nah, udah pakai sigma ya. Nanti diukur D1, D2. Oke, D1, D2 diukur. Terus dituliskan berapa angkanya, dituliskan di sana. Oke? Sudah. Itu D1, D2. Kemudian ukur lagi panjangnya. Panjangnya ya. Panjang sini ya. Ambil aja panjang yang paling panjang. Kalau dia potongannya tidak rata, ambil panjang yang paling panjang. Sudah? Nanti kita ukur panjangnya. Panjangnya itu adalah L. Oke, L. Sudah ya? Kalau diukur di panjangnya dalam satu berapa milimeter? Tulis lagi. Nah, ketika panjang sudah dapat, maka kalian bisa hitung dulu luas penampang. Luas penampang ini, ya, ini luas penampang. Berarti ini karena diameternya ada 2, berarti luas penampangnya juga pastinya ada 10, ya. Enggak lah, 2 lah. Yuk. Nah, nanti kita buang aja supaya enggak ngeprank ini. Nah, A1 sama
A 2. 2 ya. Satuannya berarti apa? Marwah. Sentimeter. Meter persegi ini milimeter. Berarti ini milimeter. Angkat 2. 2 milimeter pangkat 2 ya. Untuk ngitungnya berarti rumusnya ini luas itu sama dengan 4 pi d pangkat 2 ya. 4 pi d pangkat 2. Berarti yang untuk A1 berarti diameternya pakai A1, A2 pakai diameter A2. Paham? Paham ya? Itu. Tulis nanti di sini kalau sudah selesai. Tulis. Nah, ketika A1, A2 sudah dapat, maka kita harus tahu volumenya berapa. Volume dari si batang ini tadi, batang baja ini harus tahu volumenya berapa. Tapi karena diameternya ada 2, ada diameter 1 sama diameter 2, maka metode yang dipakai adalah metode luas rata-rata. Ya. Bisa coba. Katanya apa? Luas rata-rata berarti kita harus hitung luas rata-rata. Luas rata-rata berarti A rata-rata. Satuannya milimeter pangkat 2. Cari A rata-ratanya bagaimana? Berarti ini cara nyarinya berarti A1 tambah A2 dibagi 10 ya, bagi 2. Itu ya. Nah, terus susah juga nih. Nah, bacaan yang bagus dulu. Ini nggak ada ya? Nah, ini. Oke. Ketika A rata-rata sudah dapat, baru kita bisa hitung volumenya. Jadi volumenya sama dengan A rata-rata dikali apa, Ben? Dikali apa, Ben? Pas suruh kau joget-joget situ. Monodo, Pak. Dikali apa? Dikali panjang. Betul. Dikali L, ya. Dikali L panjangnya. Ketemu volumenya. Oke? Karena volume sudah tahu, kita menguji berat dulu, menguji berat secara teoritisnya baja itu diwakili oleh adanya berat jenis ya. Berat jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3. Di sini volume satuannya milimeter pangkat 3, ya kan? Berat baja itu ditetapkan 7850. Berarti itu sama. 7850, 7850, 7850. Sudah. Sudah, Del. Asik, kalau terus bahagia kalau bahagia. Oke, ini sih. Taruh. Biar aku jalan ngomong. Aku marah-marah dulu sana. Aku tidur di susah betul. Nah, setelah berat jenis maka kita bisa tahu secara teoritis beratnya. Beratnya berarti W sama dengan volume dikalikan berat jenisnya. Oke ya. Satuannya berarti di sini kilo. Kok bisa kilo? Karena di sini kan konversi ya. Nanti meter pangkat 3 dikali kilogram per meter pangkat 3 tau. Ini gram. Jadi kilo. Paham? Paham ya? Isi di sini. Ya, isi di sini. Ini adalah W teoritis ya. Teoritisnya. Berarti berdasarkan persamaan. Oke? Nah, kita cari lagi W aktualnya. W aktualnya berarti kita satuannya kilo juga sama. Kita apain? Kita timbang. Ya, setelah itu baru kita timbang. Pakai timbangan bayi. Yang ada sarungnya ini kasih masuk ya. Nanti digeser. Pernah kalian timbang begitu? Pernah ya? Saya dulu puas itu. Ya, pakai itu. Pakai itu. Ya pakai itu, pakai timbangan makanya. Ya jangan lupa di anu dulu ya, dinolin timbangannya ya. Dicek dinolin. Tuh. Kayak timbangan, setelah itu tulis di sini hasilnya. Di sini tulis, sini tulis, sini tulis. Oke? Itu tabel 1. Wih, panjang ya tabelnya ya. Anjir. Mentang-mentang segitu udah bagus ya. Silahkan terus. Oke, mantap. Sudah ya. Itu kondisi 1. Oke, kondisi 1. Setelah selesai ini data semua, berarti ininya sudah kan, ininya
ditandai. Ini nanti berapa meter, berapa senti ini sudah diukur. Kalian bagi dua, kalian kasih tanda. Kayak gini ya, kasih tanda gini, kira-kira. Kasih tanda. Setelah ini dikasih tanda begitu, sudah dikasih tanda kan? Sudah dikasih tanda. Nanti bagian yang atas di sini ditutup pakai isolasi kertas. Tahu isolasi kertas? Bukan bening, yang kertas ditusuk ini. Yang kertas. Isolasi. Yang hitam. Bukan. Oh iya, Isolasi. oh iya. Dia isolasi. Iya Pak. Tapi terbuat dari kertas. Iya. Jadi bisa ditulis gitu. Oh iya. Paham ya? Itu kan tutup nih, tutup semua ini rapat, tidak ada celah. Sudah ya? Tidak ada celah, termasuk bagian atasnya. Itu tutup juga. Oke, ditutup, tidak ada celah. Kalau sudah selesai ditutup, kalian tulis di situ nanti. Kalian tulis 1A, punyanya 1A berarti. 1B, berarti punyanya 1B. Jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Itu ditulis. Oke? Nah, setelah selesai kalian tulis, bagian yang ini kan terbuka. Yang satu kan ketutup sama isolasi. Bagian sini kan terbuka. Bagian sininya dibungkus sama ini. Jangan uang 100.000. Enggak lah, tisu, pakai tisu aja. Bungkus pakai tisu. Sudah dibungkus pakai tisu, ditaruh. Begitu ditaruh, kita liatin aja dia. Ya enggak gitu, ya kan? Nah, biar aja dulu, tinggal, itu ditinggal, ya kan? Terus kita masuk ke ininya lagi, apa? Alat selanjutnya. Karena samplingnya ada 4, kita ambil, maka kita harus punya 4 gelas. 4 gelas apa? 1, 2, 3, 4. Oke? Ini harus sama besarnya. Kalau misalnya kalian pakai botol aqua yang dipotong, nah berarti samain. Kalau kalian pakai misalnya gelas makan si marwah yang panjang, Tupperware, merek gitu, samain semua. Oke? Itu yang gelas ini tadi. Terus kalian isi gelas ini sama air, sama cairan, ya, sama cairan. Cairan yang pertama, yang ini kita pakai fresh water. Pakai fresh water. Tahu fresh water? Air putih. Hah? Air putih mana dulu? Fresh water itu contohnya aqua, mineral, ades, sister, nah itu fresh water. Ya, berarti air yang kau beli di warung kan, yang baru dibuka tuh, nah itu fresh water tuh. Tapi kalau sudah dibuka, terus ditutup lagi, diminum, terus ditutup lagi, itu sudah ada fresh water sudah. Paham ya? Berarti fresh water tak baru dipakai. Itu pertama. Itu diisi airnya di sini. Jadi lebih, ya kan? Terisi dia. Air yang kedua, ini 1A, nah ini 1B. Kalau 2 berarti ini 2A, ini 2B ya. Nah, 3 dan seterusnya seperti itu. Ini C, ini D. Nah, ini diisi sama air cuka. Tahu. Tapi cuka sama kamu udah. Ya kan? Air cuka tahu ya? Nah, itu bisa digantikan. Air cuka mungkin di kelompok 2 ya. Kelompok 2 bisa gantikan air cuka itu sama cepitan ketek sih. Taruh di sini. Tuh, boleh juga ada Dikit. Oh ya, air cuka. Kemudian air ketiga ini adalah air laut, seawater, ya. Air laut, tapi jangan ngambil di pantai amal. Jadi? Karena saya sudah pastikan kalau kalian ngambil di pantai amal, pasti kalian ke pinggirnya sambil lari-lari gitu. Terus kalian ambil yang di dekat-dekat situ aja kan. Nah, itu begitu diangkat lumpurnya banyak pasti. Ya. Bagusnya ngambil di mana? You pergi ke SDM, ya kan? Di SDM itu kan ada dermaganya tuh. Pada saat air pasang, di situ kan kau. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Itu kan kedalamannya cukup tuh. Jadi sedimennya tidak ikut banyak. Kira-kira gitu. Paham ya? Air cuka, fresh water, air cuka, air laut, dan terakhir
Air gula. Ya, air gula. Gula. Berarti ada air, ada Gula. gula. Ya kan? Kenapa? Mau pakai gula tuh aja boleh. Silakan. Pokoknya air gula, yuk cari gula, dilanutin. Ya. Kita kau udah tahu tak Fiona? Kau Fiona, kau udah tahu air cuka? Tahu, Pak. Cuka. Iya. Oh itu air cukanya itu cuka semua atau campur air? Enggak. Bukan, cuka. Cuka gitu. Ini air laut atau laut? Betul. Ini cuka aja. Iya. Cuka normal. Iya. Oke. Nah, itu isi dengan posisi liternya, volumenya yang sama, ya. Nah, nanti setelah itu selesai terisi semua, ya kan? Tinggi isiannya ini itu paling tidak harus bisa mengakomodir setengah ini yang terbuka tadi, yang tidak kita tutup. Jadi ini nanti kita masukkan ke sini kan, jelek begitu kan. Dan ini nanti dimasukkan ke dalam sini, ya. Itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, itu ya. Nah, yang berisolasi itu adalah bagian ini. Yang masuk ke dalam cairannya itu tidak terlindungi, berarti terbuka. Paham ya? Di atasnya jangan ditutup, ini jangan ditutup, buka aja. Paham ya? Sudah ya? Ya sudah. Oke. Karena kita akan lakukan selama 1 bulan, berarti kita harus tahu ini kita masukkannya tanggal berapa. Kira-kira kalau hari Minggu bisa? Hari Minggu bisa ya? Kan harus ada persiapan, ini dibersihkan dulu dan lain-lain kan? Minggu ya? Nah, hari Minggu. Minggu itu tanggal berapa? 20? 25 benar saja. 25 ya? Oke. Berarti 25 bulan 2 2024, ya kan? Jamnya 00. Wih. Jam 12 malam. Iya, beneran ini serius apa ya? Oh iya Pak, iya. Kasih kau nggak di TikTok tuh tenang aja. Aku juga gitu TikTok bel. Pokoknya foto umur hidup tenang. Nah, jam 12 malam tuh baru kalian kasih masuk. Baru simpan karena sudah rancangan itu. Misalnya nih, Bopat kan sama si Okep nih kan, ya Kep ya. Jangan kau taruh di rumahnya, kau taruh di tempat yang aman. Kalau di tempat yang berubah sudah barang, ya kan? Itu aja. Cari tempat yang aman dan harus satu tempat. Misal di rumahnya Marwah, ya udah ditaruh di rumah Marwah. Ya, tapi kalau mau ditaruh di dalam sih boleh-boleh saja, tapi jauh lebih bagus di luar rumah. Tapi jangan sampai kena air hujan, paham nggak? Nah, jangan sampai kena air hujan di luar kan, jangan sampai kena air hujan, jangan sampai kena senggol kaki mamamu. Iya dong. Jangan sampai kena kencing anjing dan lain-lain lah pokoknya. Ya, pokoknya bisa terbuka dari dapat udara dari luar, kira-kira gitu. Ini kalian taruh tanggal segini, tanggal 25. Ya. Taruh. Ini sama, begitu juga, ya. Sama, begitu juga, taruh. Sesuai sama settingan masing-masing. Sudah, selesai. Karena waktunya 1 bulan, berarti ini adalah tabel di awal ya, tabel 1. Tabel 1 ini di 25/02/24. Ya kan? Karena 1 bulan berarti 1 bulan kemudiannya tanggal berapa? Muncul tabel 2 berarti. Tabel 2 tanggal 26 ya. Iya kan? Iya. Kan? Kenapa? 26 ya, coba cek 26 Maret kan dia 2024. Coba cek dulu. Benar? Benar, ditanya. Ini lumayan ya. Benar ya? Tanggal 26 ya? Oke. Di tanggal 26. Di tanggal 26. Tanggal 26 berarti 1 bulan kemudian. Tanggal 26 1 bulan kemudian di jam yang Sama. 00 juga. Itu diangkat. Kita angkat. Habis diangkat, ditirisin aja dulu. Ditirisin. Ya. Oh, satu lagi lupa, sorry.
sebelum ini dimasukkan, kalian foto ya terlebih dahulu ininya. Saya beri A1 sampai A1 sampai 1 D itu difoto, sudah habis itu dimasukkan. Begitu sudah selesai, ini diangkat, ya kan? Kemudian ditirisin aja dulu, ditirisin tuh, beginiin aja dulu, supaya cairannya keluar dulu. Paham? Ya, keluar sudah. Nanti ketika selang 24 jam, berarti di tanggal 27, sorry, ini 27 dulu. Di tanggal 27 baru kita ukur lagi, kita measure lagi 1A, 1B, 1C, 1D. Ya, ininya sama, kondisinya sama, jangan diapa-apain ya. Kan dia masih terbungkus tuh atasnya, masih terbungkus sama isolasi itu tadi kan. Nah, begitu cabut foto tirisin, ya kan. Habis itu sudah besoknya diambil yang dibungkus tadi, dicopot bungkusannya. Oke, dicopot aja dibungkus, copot aja dibuka, bungkusnya dicopot, gimana sih? Baru difoto, trek, sudah kan? Nah, sudah. Nanti kita lihat, kalian amati apa yang terjadi pada si batang ini tadi. Nah, setelah selesai itu dibuka, ya kan? Kalian ukur lagi, tapi harus konsisten. Yang D1 itu adalah bagian yang tidak kita tutup. Yang D2 adalah bagian yang kita tutup. Berarti posisinya begini. Yang D1 itu ada di bawah, di dalam cairan, yang D2 di atas. Oke? Paham ya? Nah, itu ukur lagi. Berarti D1 diukur lagi. Jangan ditekan ya, ukur tetap gitu aja. D2 diukur lagi, tetap gitu. Masukin angkanya. Ya, masukin lagi ke sini. Sama format tabelnya sama kayak ini, tapi dia jadi tabel 2. Ya, sama kayak gini. Hitung lagi sama. Oke? Nah, setelah selesai dari situ, sudah selesai ya, sudah dihitung semua sama sampai nimbang. Kan di ujungnya nimbang tuh, biaktualnya sudah timbang. Yang tadinya nih diambil sudah selesai, ini kita bersihkan lagi. Ya, pasti ada sesuatu yang terjadi di bawah sini. Oke, itu kita bersihin lagi. Kita bersihin lagi sampai dia betul.